maksimalis tapi hasilnya minimalis. Kalau saya tetap kata Gus Ali, ilmunya minimalis tapi amplopnya maksimalis. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu kalau kita Mbak Nini, kita alien yang realistik. Artinya apa? Yang ada real-realnya saja. Walaupun saya muslim tapi soal uang saya seneng uang kafir. Salah satu pembulian yang pernah dilakukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian ada satu tokoh di Madinah yang sangat tersinggung dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Beliaunya adalah Abdullah bin Ubay, yang kemudian sangat marah dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ubay bin Salul. Salah. Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay tadi. Abdul Muslim. Pada akhirnya. Enggak, kalau aku bagus, bapaknya yang munafik. Bapaknya Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay, bapaknya Ubay bin Salul. Maksimal. sengaja yang dikoreksi. Makanya Ubay bin Salul punya anak Abdullah. Jadi Ubay bin Salul. Sampai kemudian dia mengatakan, gemukkanlah anjingmu maka anjingmu akan memakanmu. Artinya kalau kemudian hari ini saya hanya dibilang miftah telek itu ya lumrah lah. Nabi Muhammad pernah dikatakan anjing. Gemukkanlah anjingmu maka anjingmu akan memakanmu. Itu kan ramai dengan miftah telek gitu kan. Saya bangga dengan telek. Karena sejelek-jeleknya telek insya Allah nggak ada orang yang berani menginjak-injak. Sama sing wani. Nah, yang kemudian menjadi kesabaran yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah proses untuk berdakwah itu. Karena memang dakwah itu afiliasinya dengan Jibril bukan dengan Israel. Artinya dibutuhkan kesabaran. Sampai kemudian akhirnya anak dari Ubay bin Salul ini kemudian masuk Islam kan begitu. Nah, yang kemudian pengen saya sampaikan sebenarnya adalah bahwa proses moderasi itu sudah dilakukan sejak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kemudian ketika yang bersangkutan ini meninggal dunia, Kanjeng Nabi Muhammad SAW kemudian diminta oleh anaknya untuk takziah kepada bapaknya yang memusuhi. Dan ternyata Nabi Muhammad SAW kemudian beliau berkenan untuk melakukan itu. Sampai ujungnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW diminta untuk mensolatkan jenazah almarhum. Waktu itu belum ada larangan, sampai kemudian Allah menurunkan satu ayat dalam surat At-Taubah, wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Kalau ini nggak salah ya. Jadi ini ujian munakosah. Iya. Contoh gini, Profesor. Kan saya dengan Kiai Said sama-sama prof. Kalau Kiai Said profesor, Gus Miftah provokator. Jadi sampai kemudian turun ayat ini, wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Yang kemudian dulu saya masih ingat zaman Pak Kiai Haji Hasyim Muzadi ketika membedah ayat ini, ketika ditanya oleh orang-orang waktu itu apa di Solo itu MTA, karena orang MTA waktu itu menafsirkan ayat ini sebagai dalil untuk menolak tahlilan. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Kemudian yang dimaksud dengan ala ahadim minhum itu siapa? Kira-kira begini. Sehingga kemudian waktu itu kemudian kalau kita baca dalam tafsir Al-Misbah itu Profesor Dr. Quraisy mengatakan yang dimaksud ahadim minhum itu satu orang munafik, kemudian dia adalah orang kafir. Nah, Mbah Hasyim Muzadi waktu itu beliau mengatakan apa? Pejabat yang korup itu haram untuk disolati berdasarkan ayat ini. Kenapa? Karena pejabat korup itu dianggap munafik. Maka wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Nah, kemudian yang pengen saya sampaikan adalah begitu sabarnya proses dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga atas kesabarannya inilah kemudian setelah beliau takziah kepada mayit almarhum, kemudian ratusan anggota keluarga dari ini almarhum ini kemudian menyatakan untuk masuk Islam. Nah, mungkin dalam tafsir yang lebih sedikit, walaupun saya sering mengatakan begini ya Pak Ilmi, saya paling nggak suka kemudian ketika seseorang itu dibenci, dicaci, dimaki. Itu keperbandingannya dengan Nabi Muhammad SAW. Aku nggak masalah dibenci. Kenapa? Atau Nabi Muhammad juga dibenci. Ini tentunya perbandingan yang terlalu jauh. Kalau Nabi Muhammad itu dibenci, yang membenci pasti salah, Nabi Muhammad pasti benar. Sementara kalau kayak saya dibenci, bisa jadi musuh yang membenci saya benar, saya salah. Atau sebaliknya. Bijaksana dong. Di depan profesor. Nanti kalau nggak depan profesor, yang misuh lagi.
Jadi apa namanya? Kita terlalu sering kemudian membandingkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Enggak masalah saya dimusuhi, itu Nabi Muhammad juga dimusuhi. Pada akhirnya kita paham bahwa Nabi Muhammad dimusuhi itu pasti benar, yang memusuhi pasti salah. Makanya kemudian kalau saya mengambil apa yang kemudian Nabi Muhammad contohkan adalah ketika kita berbicara uswatun hasanah. Karena saya selalu bilang, kiai itu tugasnya tidak untuk dicontoh. Tapi tugasnya kiai itu apa? Untuk ngajak umat mencontoh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kiai dicontoh, jadi contoh apanya itu? Apalagi kiai abal-abal kayak saya kan gitu. Nggak ada dicontoh, tapi ngajak umat untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW. Maka ketika mensikapi bulian, kemudian kita lihat akhlaknya kanjeng Nabi. Akhlak kanjeng Nabi itu apa? Kanjeng Nabi itu kalau seneng ngomong, kalau susah diam. Sementara kita umatnya sebaliknya. Kalau seneng diam, kalau susah ngomong. Padahal ayatnya wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dapat bisa diem ya. Dapat bisa diam, nggak dapat bisa tidak teriak. Tugas kamu tahun depan ya. Jadi kalau susah diem, kalau seneng ngomong. Makanya dulu ada satu quote yang saya sampaikan di podcastnya Mas Dedi waktu itu adalah musibah itu mengecil bila dirahasiakan, membesar bila diomongkan, terurai bila diadukan kepada Allah, dan membesar jika diadukan kepada manusia. Makanya selama ini ketika kita mensikapinya diam-diam saja, tanpa harus kemudian menghilangkan persatuan yang tadi Kang Ahmad Muzani sampaikan. Bahwa perbedaan pendapat di antara kita seharusnya tidak menjadi pemicu perpecahan. Kalau kemudian mungkin kalau dalilnya Pak Kiai saya dalam jurumnya itu fa'amad domatu fatakunu alamatan lirafi. Betul ya? Wah, betul. Fa'amad domatu fatakunu alamatan lirafi. Kemudian dilanjutkan wa ammad domatu fatakunu alamatan lil khafdi. Nah, yang terjadi hari ini ketika kita berbeda pendapat dan lain sebagainya, itu jatuhnya justru domah bukan kasroh. Ya, betul Bang. Jadi jatuhnya itu bukan kempel tapi justru terpecah belah. Padahal ketika kita kasroh, fatakunu alamatan lirafi. Akan muncul kemuliaan, akan muncul keagungan dan lain sebagainya. Dulu abah saya itu istimewa Bu ya. Istimewanya adalah ketika saya dulu berangkat ke Jogja, beliau cuma pesan satu hal kepada saya waktu itu, kalamun alafdun mufidun kastakin. Waktu itu beliau mengatakan kepada saya, kalau kamu pengen menjadi orang yang berfaedah, kamu harus istiqomah. Pemahamannya begitu. Sampai kemudian ketika viral, abah saya mengatakan apa Abah Ali? Lirofi wan nasbi wajarin nasolah ka'arifina fa'inana ninal minah. Wow. Seorang-orangnya kurang alim ngerti dikit lah. Jadi yang paling kemudian hari ini mengkhawatirkan dalam kondisi hari ini adalah perpecahan. Padahal kemudian kalau kita melihat spiritnya Nabi Muhammad SAW ketika terjadi peristiwa banjir bandang di Masjidil Haram, kemudian saat itu semua kabilah berebut untuk memasangkan Hajar Aswad di tempatnya, sehingga hampir saja terjadi perang. Maka kemudian disepakati siapa yang masuk masjid pertama kali, dia yang berhak untuk memasangkan Hajar Aswad di tempatnya. Dan ternyata itu siapa yang masuk Banu Saibah. Sehingga kemudian apa? Sehingga kemudian adalah Nabi Muhammad SAW ternyata yang masuk pertama kali. Tapi dengan kelegaan beliau, kelegowoan beliau tidak memasangkan sendiri, tapi meminta semua kabilah untuk memegang kain itu, mendekat kepada Ka'bah, kemudian beliau memasangkannya. Mungkin Bu ya, saya kemudian menduga-duga ketika Presiden Jokowi memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Beliau minta ketika membuat ibu kota Nusantara, minta supaya gubernur di seluruh Indonesia membawa tanah dan air. Nah, mungkin semangatnya adalah ini. Maka bagi orang yang gagal paham, kemudian apa? Kenapa ibu kota dipindahkan ke tempat buangan setan demi jin iblis? Sehingga jadi masalah. Kalau saya dulu ditanya sama wartawan, apa pendapat Gus Miftah? Ibu kota dipindah ke Kalimantan, saya jawab, nggak masalah ibu kota dipindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Lali. Jadi move on itu gagal move on itu cobaan, gitu kan? Pura-pura move on itu pencitraan. Move in aja. Anda tahu kenapa move on itu berat? Kenapa, Gus? Move on itu berat karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal. Bukan melupakan. Rawahunya siapa? Rawahu Miftah. Kalau pakai saya nggak sampai ke sana. Karena ini kuat.
Jadi kemudian yang perlu kita sampaikan adalah bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW mendikapi bulan yang begitu indah, begitu indah. Maka alhamdulillahirabbil alamin kita hari ini hadir sowan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya mudah-mudahan orang-orang kayak saya, kita doakan orang-orang kayak Buya yang banyak sering dibully, banyak sering dicaci maki, semuanya bisa meneladani dari akhlak baginda Nabi Muhammad SAW ketika dicaci maki. Saya selalu mengatakan, ketika ada orang membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja dibicarakan, apalagi kelebihan. Mungkin itu jadi. Yang orang amplopnya biasa-biasa. Innallaha ma'ana wa fulusul ma'ahu. Innallaha ma'ana wa fulusul Ma'ahu. Ma'i. Iya. Mungkin satu syair persatuan yang bisa kita baca di hadapan makam Nabi Muhammad SAW. Kami cinta tanah air Indonesia, kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim daiman ala Sholli wa sallim daiman ala wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu Pak Islam Nusantara Foundation. Mudah-mudahan ke depan Islam Nusantara Foundation punya banyak proyek. Amin. Proyek akhirat itu. Proyek akhirat langit. Proyek langit. Mengetuk pintu langit. Adarullah wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji gratis mantep. Dihaturkan ribuan terima kasih hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum kita dengarkan bersama Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, kita dengarkan kalimat tasyakur dari Akbar Anwar, dari sahabat kita Akbar Anwar Baflah dan Kevin Haikal. Silakan. Ayo bar. Adanya disilakan. Ayo bar. Ayo maju. Ayo walau saatan bar. Ayo bar. Ini mantan staf sus Menteri Agama. Ayo. Pokoknya antara Kevin dan Akbar. Di sini mau nih, Jan. Ya sini. Oke, siap. Izin Buya Kiai. Biar kopi aku kena syuting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ini suatu kehormatan kita berada di hadapan Masjid Nabawi, di hadapan Maqbarah Kanjeng Nabi. Saya haturkan terima kasih juga kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, orang tua kita semua, Ibunya Inul Hayati Said Akil Siraj, kepada Kiai Haji Ahmad Helmi Faisal Zaini, Gus Miftah, Pak Ridwan Kamil, lalu Pak Muzani, Gus Ali, dan semuanya yang dapat hadir di sini. Ada Habib Alwi juga hadir di sini, Ning Niha, dan semuanya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan doa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hari ini niat utamanya adalah selain sowan Kanjeng Nabi, kita juga mendoakan mudah-mudahan kakak dari almarhumah adalah kakak dari ibunya Nur Hayati dan Akil Siraj, segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya dan dilapangkan kuburnya. Juga kakak dari Pak Akbar Anwar, Allah maafkan segala kekurangan dan kesalahannya dan diberikan raudhah riyadhil jannah untuk kuburnya. Sekian mungkin dari saya, mohon maaf. Silahkan dilanjut ini agar kopiahnya itu bisa disuting Bu ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Buya Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Kita dengarkan bersama Mau'izatul Hasanah yang pertama akan disampaikan oleh Yang Mulia Romo Kiai
Haji Agus Ali Masyuri kepada beliau dihaturkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mantap nih. Siap no buku catatan ini. Siap. Baru kamu gitu. Baru kamu gitu. Pokoknya viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah haqqa hamdih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdaril adzim. Yang kita hormati Kiai Haji Profesor Said Akil Sirot, mudah-mudahan senantiasa sehat. Amin. Berkah selalu. Mas Ridwan Kamil, Mas Mujani, dan seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, tidak perlu saya sebut satu persatu. Ini agak lupa, Kiai Miftah, mudah-mudahan semakin top. Yang saya muliakan dan saya hormati, tidak ada bahasa, tidak ada gubahan sastra, tidak ada bentuk syair dan susunan kata yang bisa dibuat menggambarkan tentang keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Samen jokno Rasulullah saknotoke, tidak ada istilah syirik. Samen jokno Rasulullah saknotoke, tidak ada istilah bid'ah. Satu, Rasul jangan dianggap Tuhan. Dua, Rasul jangan dianggap anaknya Tuhan. Selesai. Tidak ada bahasa. Tidak ada gubahan sastra. Tidak ada bentuk syair dan susunan kata yang bisa dibuat menggambarkan tentang keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita berusaha menselaraskan antara ucapan dan perbuatan. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Rawahu Ahmad. Tidaklah lurus keimanan seorang hamba sehingga lurus hatinya, dan tidak lurus hatinya sehingga lurus lisannya. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan, tolong dicatat, perbaikan iman harus melalui perbaikan hati. Sedangkan perbaikan hati harus melalui perbaikan lisan. Ketahuilah, antara lisan dan hati ada jalan tembus. Maka sangatlah cerdas psikologi telah berkata, ucapan seseorang adalah cermin kondisi hatinya. Kalau ucapannya sering menghujat, sering memfitnah, cermin bahwa hatinya kotor. Mudah-mudahan seluruh yang hadir ini senantiasa diberkati dari rahmat Allah. Amin. Menjadi santri-santri yang istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam ketaatan. Usahakan istiqomah menselaraskan antara ucapan dan perbuatan. Karena perbaikan hati harus melalui perbaikan lisan. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Jayalah bangsaku, jayalah negeriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dihaturkan, terima kasih. Selanjutnya dimohonkan kepada Abuya Ki Haji Said Akil Sirot MA. Anak regane ya. Ngaji gratis sih. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah
min yaumina hadza ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashab al-fadilah, hadaratul afadil, ulama'ana wa habaibana, azzakumullah bi'izzi wa akramukum bikarmi. Habaib min Madinah. Min Madinah dan Madinah. Min ahli Madinah. Azzakumullah. Al-Mukarram Kiai Haji Ali Masyhuri, Musyrif Ma'had Ardul Salawat. Al-Mukarram Kiai Haji Gus Miftah, Musyrif Ma'had orang ngaji. Ora aji. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat, gubernurnya saya, Bapak Dr. Haji Ridwan Kamil, ini cucu dari ulama besar dari Garut, kakeknya yang ulama lihat, kalau cucunya kakeknya. Al-Mukarram Bapak Haji Imam Ahmad Muzani, Naib Rais Majelis Sya'ab Al-Indonesia, Wakil Ketua MPR, Azakumullah. Ibu Nihayah Abdul Parmen Indonesia min Hizbul PKB, Ketua INF Dr. Insinyur Haji Hilmi Faisal Zaini Hasan, panjang namanya panjang. Dr. Insinyur Haji Hilmi Faisal Hasan Abdurrahman rahimahullah. Abdurrahman birahmati. Ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, Rasulullah SAW semenjak muda dicintai oleh semua orang ketika di Mekah. Karena Rasulullah orang soleh, orang baik. Dan tadi singgung oleh Gus Miftah, ketika akan mengembalikan Hajar Aswad ke posisinya, Rasulullah disepakati, beliaulah yang belum jadi Rasul, belum Muhammad disepakati, dialah yang akan mengangkat Hajar Aswad kembali ke posisinya. Kenapa? Karena semua sepakat, hadzal rajul amin. Ini orang yang sangat dipercaya. Semua ketika beliau masuk melalui Babu Bani Syaibah. Rasulullah dicintai semua orang karena orang soleh. Tapi begitu Muhammad menjadi muslih yang mereformasi, bukan hanya baik tapi yang memperbaiki, lahirlah pro kontra. Yang senang banyak, yang tidak senang juga banyak. Jadi orang soleh semua orang senang, orang muslih tidak semua orang senang, terutama orang yang terancam akan dirugikan oleh orang muslih tersebut. Orang baik, orang perbaiki. Nah dia orang baik, orang yang memperbaiki. Kemudian setelah, ini ringkas saja, setelah 12 tahun beliau dakwah di Mekah, mendapatkan pengikut sangat sedikit, paling-paling 120 orang. Pada musim haji datanglah dari Yathrib. Ini namanya Yathrib dulunya. Ini Madinah namanya Yathrib. Karena yang membangun kota ini seorang bernama Yathrib bin Laud bin Amliq bin Sam bin Nuh. Yang membangun kota ini namanya Yathrib. Maka kota ini namanya Yathrib. Nah, ketika tahun ke-12 ada 12 orang dari Yathrib, antara lain As'ad bin Zurarah, Uqbah bin Nafi', Umayyah bin Somit, dan lain-lain, 12 orang masuk kota Mekah, mendengar isu yang sangat santer. Ada orang gila, pemuda masih muda tapi gila, namanya Muhammad, Majnun, sahir. Maka orang 12 ini penasaran, seperti apa sih orang gilanya ini, ingin tahu lah. Kita kalau ada mendengar ada orang gila kan ingin tahu kan. Dicari, jumpa di sebelahnya Jumrah Aqabah, sedang baca Al-Quran. Selesai baca Al-Quran, orang 12 mendengarkan beliau baca Al-Quran. Setelah selesai baca Al-Quran, orang 12 mengatakan, Wallahi inna hadha lan nabiyyul ladzi wa'adana
bihil Yahud. Ini bukan orang gila. Ini nabi yang sedang digadang-gadang, ditunggu-tunggu oleh Yahudi untuk mengancam, menteror kita. Jadi kota Yathrib ini penduduk Arab hanya 2 suku, Aus dan Khazraj. Penduduk Yahudi 3 suku, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Pelarian dari Sinai. Nabi Musa setelah wafat di Sinai, Nabi Harun juga wafat, Nabi Yusha juga wafat. Bani Israel bercerai-berai, kebanyakan ke Eropa, ada yang ke Afrika. 3 suku ke Yathrib ini. Semenjak Nabi Musa wafat, orang Israel itu tidak pernah bisa masuk Palestina kecuali tahun 48 dikawal oleh tentara Inggris. Seandainya nggak dikawal tentara Inggris nggak bisa pulang ke Palestina. Bercerai-berai di mana-mana. Nah, itu ini waton. Kata orang Aus dan Khazraj nomor 12, ini nabi yang sering diandalkan oleh Yahudi. Awas, sebentar lagi ada nabi akhir zaman yang agung, yang universal, pasti akan mengalahkan kamu. Akan saya usir kamu dari Yathrib ini. Jadi Yahudi mengira bahwa nabi yang sangat agung itu Mesia Al-Muntadhar itu adalah dari Bani Israel. Karena nabi-nabi itu kebanyakan dari Bani Israel. Dari Arab cuma Muhammad, Saleh, Syuaib, Hud. Dari Arab ada yang bukan Arab, bukan Israel, Nabi Yunus. Bukan orang Arab, bukan Bani Israel. Orang Nabi Yunus dari Musil. Nah, walhasil orang Yahudi mengharapkan nunggu-nunggu datangnya Mesia yang ditunggu-tunggu, yaitu dari Bani Israel. Ternyata dari Arab. Maka Yahudi sangat memusuhi Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Yathrib sini, tadi sudah disinggung oleh Gus Yuftah, Waqiqah Madinah. Ini rohnya nggak terangkan ya, rohnya dari siapa cerita itu? Rohnya nunggu dari Kiai saya. Ya, rohnya bagi dong. 50%. Masuk kota Yathrib, melihat penduduknya sangat plural, majmuk, maka Rasulullah segera memutuskan Bismillahirrahmanirrahim. Hada kitab Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal Yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Muslim dari pendatang dari Quraisy, Muslim pribumi yaitu Aus dan Khazraj, Yahudi dan Muslim 3 suku, asalkan satu visi misi, satu tujuan, satu cita-cita, tabi'ahum lahiqa bihim, sungguhnya semua adalah satu umat. Artinya apa? Nabi 15 abad yang lalu telah berhasil mencoba dan sukses membangun sebuah kesatuan umat yang berdiri atas konstitusi modern. Bukan konstitusi agama, bukan konstitusi suku, tapi kesamaan visi misi. Maka Yathrib dinamakan Tamaddun, Mutamaddin, Madaniyah atau Madinah. Ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah, ditunggu-tunggu oleh penduduk di sini, Rasulullah berhenti dulu di Kuba sana. Berapa kilo ya? Sini Kuba. Berapa kilo? 6 kilo. Di sana istirahat dulu sampai sholat Jumat. Pertama kali ada sholat Jumat di Masjid Kuba sana. Orang sini sudah sangat-sangat rindu. 3 hari itu, Kamis, Jumat, Senin baru nyampe sini. Sabtu, Ahad, Senin baru masuk ke kota Yathrib. Di sini sangat rindu sekali, baik itu yang muda, yang tua. Nabi datang bersama Sayyidina Abu Bakar. Disambut dengan nyanyian. Tola'al badru alaina saniyatil wada wajaba syukru alaina madalillahi da ayyuhal marusu fina jitabil jitanawar Madinah ya khairoda. Walhasil Nabi disambut oleh penduduk Yathrib, onta berjalan
semua orang ingin ditempati. Disinggahi. Ke rumah saya. Nabi jawab, biarkan onta berhentinya di mana? Berhentinya di rumahnya sahabat Abul Ayyub Al-Ansori yang kuburannya di mana? Turki. Di Turki, Istanbul kuburannya. Wafat di benteng, di tembok Bizantium. Syahid itu Abul Ansori. Nah, berarti di situ kira-kira 1 bulan Nabi membeli tanah dari 2 yatim, jadikan masjid, dan Nabi ngambil kamar di pojok masjid yang sekarang jadi makomnya itu. Itulah cerita singkatnya. Nah, dalam Maulid Nabi ini silakan saja mengatakan bid'ah, silakan. Yang mau mengatakan bid'ah silakan, saya nggak akan jawab, silakan. Tapi fakta sejarah, sejak zaman Nabi banyak sekali pujian-pujian para sahabat yang menggubah syair, menggubah kasidah yang memuji Nabi Muhammad. Nabi tidak melarang, walaupun tidak meminta. 4 jilid saya punya kitabnya, Al-Madihah An-Nabawiyah, yang dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Saya punya Al-Madihah An-Nabawiyah 4 jilid. Sofia bin Al-Muttalib, Sayyidina Ali, Hasan bin Thabit, semua punya pujian. Yang paling terkenal adalah Banat Su'ad, yaitu Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Dia kakaknya sudah masuk Islam, namanya Bujair bin Abi Salma. Dia mencaci maki Muhammad. Muhammad itu tiap malam minum arak, mabok, kemudian ngeluar kata-kata yang nggak jelas, ngigau-ngigau. Ya Quran itu maksudnya, Quran maksudnya. Ala ablighu anni Bujairan risalatan fahallaka fi ma qulta waihaka hallaka saqaka bihal ma'munu ka'san rawiyatan fanhalakal ma'munu anka wa'allaka wa khalafta asbabal huda wattaba'tahu ala ayyish dinin anha wa'allaka ala khuluqin lam tulfi umman wala aban alaihi walam tudrik alaihi akhon laka. Bujair, kamu itu ngikuti Muhammad. Sakoka bial makmun kaksan rawiyatan. Tiap malam bareng-bareng ramai minum arak dengan Abu Bakar, dengan teman-temannya dan sebagainya. Sehingga kamu juga tertarik ikut Muhammad. Nah, syair itu dihafal oleh anak-anak kecil. Seperti kalau ada nyanyiannya Gus Nusang, dihafal semua orang anak-anak kecil. Masyarakat pada hafal, akhirnya sampai kepada telinga para sahabat. Mendengar begitu, para sahabat minta izin, ya Rasul, izinkan kami akan mencari Ka'ab bin Zuhair, dan izinkan kalau saya bisa menjumpainya akan saya bunuh. Ya silakan. Biasanya Nabi Muhammad biasanya sabar, biasanya kali ini enggak ini. Silakan. Nah, cari sahabat mencari Ka'ab bin Zuhair, sebelum ketangkap, Ka'ab sudah mendengar saya lagi jadi DPO. Kemudian Ka'ab datanglah ke Madinah sini. Pada sholat subuh, Nabi habis sholat subuh, Ka'ab minta tolong pada teman-teman dahulu. Abu Bakar juga temannya, yang semuanya kenal juga. Sayyidina Ali juga kenal. Minta tolong diantar menghadap Rasulullah. Tidak ada yang mau. Kamu sendiri aja, saya nggak mau mengantar. Rasulullah marah banget. Akhirnya Ka'ab datang. Muhammad, saya dengar kamu dicaci maki oleh Ka'ab bin Zuhair. Ya. Saya dengar kamu mengizinkan para sahabatmu untuk mencarinya dan kalau ketemu mau membunuhnya. Iya. Kalau dia kesini minta maaf, diampuni nggak Muhammad? Dimaafkan nggak Muhammad? Saya maafkan. Kalau dia masuk Islam, diterima nggak Muhammad? Saya terima. Mukanya dibuka, yang tadi ditutup oleh sorban merah itu. Ini nggak ada yang pakai sorban merah ya. Sorban merah itu, syal ahmar, buka. Anak Ka'ab bin Zuhair. If'al ma syi'ta bi. Sayalah orang yang Ka'ab bin Zuhair. Silakan akan engkau apakan. Nabi memaafkan, Ka'ab masuk Islam, keluar syairnya yang memuji-muji Nabi Muhammad. Banat su'adu faqal bil yawma matbulu mutayyamun ithroha lam yuftama kebulu wa ma su'adu wadatal bani idrohalu illa awannu ghadidi tarfi ma kuhulu tajlu awaridu dhidhal min idab tasamat
kanaha munhalun birrahim. Panjang ini, yang penting innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu 'inda liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun nabusuhum min nasi dauda fil hayja sarabilu bidun sawabihu qad syukat la halaku kana halakul qafa'i majdulu la yafrahuna idza nalat rimahuhum qauman wa laysu majazi'a idanilu la yaqtanu illa fi nuhurihim wa mar'an hiyadil mauti tahlil. Walhasil puji engkau orang mulia, engkau orang besar, engkau orang hebat, engkau orang luar biasa, datang dari suku Quraisy, maka diikuti oleh para sahabat yang juga luar biasa. Nabi tidak melarang walaupun tidak bahkan Rasulullah memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Beliau lagi pakai selimut, lagi selimutan. Selimutnya bergaris-garis. Selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furushim batoninha, selimut polos. Kalau ini burdah. Yang tidak percaya, monggo silahkan. Ayo dengan saya atau dengan mantan sekjen. Ini mantan sekjen. Nanti kalau balik sekjen terus ini bodolan sekjen. Ayo pergi dengan sekjen atau saya ke Istanbul, masuk ke Museum Topkapi, masih ada burdahnya Nabi Muhammad yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salmah. Masih ada sampai sekarang. Yang nggak percaya, yuk lihat. Ini fakta sejarah, nggak bisa dibantah. Nah, dari situlah kita bisa mengambil pelajaran bahwa memuji-muji Nabi Muhammad itu dibenarkan oleh Rasulullah. Kalau sesuatu yang dibenarkan, walaupun tanpa perintahnya, menjadi sunnah takririyah. Apa? Sunnah ada 3. Qauliyah, sabdanya Nabi Muhammad. Fi'liyah, perilakunya Nabi Muhammad. Takririyah, yang ngerjakan orang lain tapi mendapat legalitas, mendapatkan pembenaran dari Muhammad, maka menjadi sunnah takririyah. Yaitu termasuk maulid Nabi menjadi sunnah takririyah. Kalau mengatakan bid'ah ya biarin lah, orang-orang nggak pernah ngaji. Gak usah layani, capek layani orang. Orang bodoh lah, orang bodoh apa bodoh-bodohnya lah. Nanti saya jadi bodoh lagi kalau saya lain, biarin aja. Alladzina qulu inna maulid Nabi bid'ah qalu ala ra'ihim humul juhala muwaffalin hamqa. Jadi maulid Nabi itu adalah sunnah takrir. Nah, sejak dari situ setiap ada qasidah memuji-muji Nabi Muhammad dinamakan qasidatul burdah. Yang paling terkenal di Indonesia burdah karangan Syekh Muhammad Al-Busiri, yang orang Maroko, orang Maghribi tapi wafat di Iskandaria, murid daripada Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi murid Abdul Hasan Asyadili. Asyadili murid Abdul Salam bin Mashish. Abdul Salam bin Mashish murid Abu Madyan Al-Ghawth Syu'aib Abdi yang kuburan di Wahran Al-Jazair. Yang apa pembukanya adalah amin tadzakkuri jiranin bidhi salami mazata dam'an jara min mughlatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadal barqu fi dhulma'i min idami fama li 'ainayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta stafiq ya himi ayahsabu sabbu anna hubba mukatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarib laula al-hawa lam turiq dam'an ala qalali wala arqta li dhikr bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahid. Kalau saya baca semua saya mati dulu. Kenapa engkau selalu menangis sampai air matamu bercampur darah? Apa karena engkau sedang rindu pada perempuan yang ada di desa Salam? Atau karena ingat angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau engkau teringat malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa matamu nggak bisa tidur? Kenapa tidak enak makan, nggak enak tidur? Pasti kamu sedang mabuk cinta. Pasti kamu lagi kangen seseorang. Bung, ngaku saja. Sudah jelas air mata, bekas air mata di pipi seperti kalen.
Ya, seperti aliran air. Batal wajhu khatta'an bertin wadona. Kelihatan sekali di pipimu tadi seperti kan bekas kamu selalu menangis itu. Enggak usah mungkin, pasti kamu lagi mabuk cinta. Jawabnya, na'am saro taifu man ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridu ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, benar, saya sedang mabuk cinta. Saya lagi rindu pada seorang sampai rasa rindu menjadi penyakit. Tapi kalau Anda tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti Anda akan memaklumi. Siapa sih yang kau rindukan sampai menangis, bercampur darah, gak enak makan, gak enak tidur? Yang sedang kurindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kauni wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli hawlin minal ahwali mutahi da'a ila Allahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan sampai aku menangis nggak henti-hentinya bercampur darah gak enak mengenai tidur adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya ketika kita menghadapi problem atau kesulitan atau kesusahan. Nah, beliau sendiri membuktikan itu. Beliau sakit stroke sebulan, mimpi jumpa Nabi Muhammad, kemudian minta izin akan mengubah syair itu. Seminggu kemudian sudah jadi, mimpi ketemu lagi, Nabi ingin mendengar, coba dibaca. Setelah beliau mendengar, yang mimpinya itu, famasaha jasadahu. Nabi tersenyum, fatabassama jasadahu, tersenyum dan mengusap-usap Syekh Al-Busiri, besoknya sembuh. Yang percaya silahkan, yang nggak percaya nggak apa-apa. Sejarah, fakta sejarah, percaya silahkan, nggak apa-apa. Kalau ada orang tak ditanya, kalau Anda ditanya, tahu nggak Nabi Muhammad itu? Kita tahu. Siapa? Ya sebaik-baiknya makhluk. Oh, itu jawabnya tukang beca itu. Nabi Muhammad itu sebaik-baiknya makhluk. Ah, itu jawabannya orang awam tuh, tukang pulung sampah, tukang apa? Tukang pemulung sampah. Kata ini, kata Abu Sir ini. Orang awam itu. Kalau orang yang kita ini ditanya, "Man huwa Muhammad?" Jawabnya, "Wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fa inna mata salat min nurihi bihimi fa innahu syamsu fadlinhum kawakibuha yudhirna anwaruha linnasi fid dhalami." Ini jawab yang benar nih kalau orang kita yang sudah berpendidikan, yang sudah melek. Siapa Muhammad itu adalah semua mukjizat, semua ayat yang didatangkan oleh para nabi, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, semua apalagi karomah apalagi datang sumbernya dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad itu bagaikan syams, bagaikan matahari, sedangkan para nabi-nabi yang lain bagaikan nujum. Bainu syamsul kawakibuha, bagaikan bintang para nabi-nabi. Nah, sampai doanya Syekh Busairi mengatakan, "Ya akramal khalqi maliman aludubi." Siwaka anda hululil hadithil amami. Wahai orang yang sebaik-baiknya makhluk, yang tidak ada lagi aku sandaranku ketika aku menghadapi kejadian yang besar atau problem yang besar, kecuali engkau ya Rasulullah. Ini Muhammad Busiri bilang gitu. Fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Coba luar biasa enggak? Apa? Kemurahannya Nabi Muhammad, keromanannya Nabi Muhammad adalah sorga dan neraka dibikin dari Nur Muhammad. Dunia dan akhirat dibikin dari Nur Muhammad. Wa min ulumika ilmal lawhi wal qalam. Dari ilmunya Nabi Muhammad lah ilmu yang ada di Lauh Mahfuz dan Qalam. Itu menurut versi Syekh Al-Busiri. Kita yakin semuanya yang disampaikan oleh Syekh Al-Busiri kebenaran yang nyata
Yaitu bahwa semua yang ada ini diciptakan dari Nur Muhammad. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bagaimana dia akan cinta dunia? Dunia itu karena ada karena dia kok. Bagaimana Muhammad akan cinta dunia? Dunia itu ada karena Muhammad. Oleh karena itu kita yakin Nabi Muhammad sahibus syafa'ah. Yang kita harapkan selama kita hidup di dunia banyak dosa ini. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Wahai orang berdosa yang dosanya besar, ketahuilah bahwa jangan putus asa. Ketahuilah bahwa dosa besar itu kalau dibandingkan dengan maghfiratullah menjadi kecil. Iya. Menjadi kecil dosa itu. Dosa besar yang banyak itu disandingkan dengan maghfirullah jadi kecil. Jadi la taqnati min zallatin azumat. Kamu jangan putus asa dari dosa-dosa yang besar itu. Innal kaba'ira, dosa besar itu fil ghufrani kallamami. Kalau dibandingkan dengan maghfiratullah bagaikan dosa menjadi dosa kecil. Itulah sedikit tentang Burdah dan sedikit tentang hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dulu onta kalau diajak ke arah Riyadh ke Jeddah males, harus didorong-dorong. Tapi kalau diajak ke Madinah nggak usah ditarik-tarik. Fada'jad bazima miwala tasuqha faqaiduha syauqun faqaiduha syauqil jazir. Jadi nggak usah ditarik-tarik onta itu kalau mau ke Madinah, dia udah rindu ingin sampai cepat langsung ke Madinah. Hada hadis surah bismil habaib fahazza syukru a'tafar rakaib. Onta kalau udah capek jalannya, bacakan selawat, nanti dia akan jingkrak-jingkrak. Saya ini belum tahu cara belum pernah naik onta ya. Tapi kira-kira itulah kira-kira artinya. Saya lagi ganti meja sini. Kenapa? Kenapa onta sangat senang kalau diajak ke Madinah? Karena dari jauhan kelihatan sekali ada kubah yang warnanya hijau. Watil kal kubbatul khadra wa fiha Nabiyun nuruhu yajlul ghayahib. Lihat, ada kubah hijau yang sangat menarik. Di dalamnya ada Nabiyun nuruhu yajlul ghayahib. Nabi yang cahayanya menerangi segala kegelapan di muka bumi. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh. Suatu ketika Gus Dur umrah, saya masih di sini bulan Ramadan. Malah rombongannya dengan Kiai Nur Muhammad rombongannya. Saya dari Mekah menemui Gus Dur di Madinah sini, akhirnya di Hotel Obrai. Nah, terawih ke masjid. Kang Said cari ulama, cari orang khawas. Saya aja kalau ada ulama yang jenggotnya panjang lagi ngajar kita tumpuk. Ini Gus, enggak, bukan, sanes. Antar lagi ini, bukan. Ini bukan. Yang kelihatan ulama besar itu, yang ujung-ujungnya besar, yang besar. Enggak. Ada orang Mesir, ya cuma kecil-kecil saja, serba kecil, sendirian. Lagi itikaf itu, niki Mas Said. Ini Mas Said. Berhenti, kemudian sampai saya ngomong ojo aku. Kata Gus Dur, padahal beliau juga bisa bahasa Arab kan. Jadi sampai ngomong, Assalamualaikum Syekh. Ada Ra'isul Jama'atul Ulama Akbar Jam'iyah Islamiyah di Indonesia. Terus katanya, pandai, ada apa? Ada apa? Ismu Abdurrahman Wahid. Terus ada apa? Biasa orang Mesir itu sumeh, apa sumeh itu? Iya. Biasa ramah. Ini enggak ramah, judes. Ada apa? Iswi. Ya minta doa katanya. Doa apa? Doa selamat di dunia wal akhirah kata Gus Dur. Didoakan ya enggak lama lah, 3 menit, 4 menit. Beliau si orang ini berdiri, lari jalan setengah cepat, menarik sajadahnya sambil mengatakan begini, Ya Rabb, madzabi hatta tu'arifani iya. Ya Allah, apa dosaku sampai engkau membuka rahasia kepada orang ini? Ini wali lagi sembunyi ketahuan. Misalkan ada intel ketahuan. Kamu intel ya?
tahun berapa ya? Tahun 89 saya kira. Tahun 89. Nyamar ketahuan deh. Nyamar ketahuan. Gus Miftah nggak nyamar. Nah, ya ariful wali illal wali. Kita kalau Gus Miftah wali belum. Hampir. Saya kira itu mudah-mudahan manfaatnya. Mohon maaf kalau kata syukran wa dumtum fi wal barakatuh wan najah wallahul Habib karim. Indungoy. Man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Dan siapa haji kok tidak ziarah kepadaku ke Madinah, berarti dia tidak sombong, enggak senang aku ya. Maksudnya walaupun ziarah bukan urut haji, ziarah bukan urut haji. Tapi barang siapa haji tidak ziarah faqad jafani. Insyaallah. Bukan mereka yang nggak mau ke Madinah sih. Madinah yang nggak mau dengan mereka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Cemerlang luar biasa. Selanjutnya dimohon